Sampurasun. Sampes. Bu, masuk bu. Wih, terima kasih Kang Dagul. Tumben. Siang-siang ada apa? Saya mah boleh minta kopi. Bawa gak kopinya? Hihihi, di rumah gak ada kopi. Mana biar di Kang Abu ada gitu kopi deh. Ayolah, saya kan lagi ngopi nih. Hihihi, terima kasih aduh. Gak apa-apa, saya yang nyeduhinnya. Ya udah tuh, sok lah kalau mau nyeduh kopi mah. Makasih Kang Abu ya. Nggak mau deh kopi ya. Gak kemana-mana tuh, Bu. Jumat mah Kang Abu gak kerja, suka tanggung. Pengen Jumatan di rumah. Udah mulai sholat lagi Kang? Kalau Jumat mah tara kaliwat Kang Abu. Tapi kalau sholat biasa mah kadang-kadang suka bolong-bolong Kang Abu. Ya gak apa-apa. Mudah-mudahan aja ke depannya bisa gak bolong-bolong lagi. Iya, bukannya Kang Abu gak mau, kadang-kadang Kang Abu juga itu. Apa namanya? Suka gak sempet gitu ya kalau gak nyempetin mah. Memang kalau kesibukan mah gitu ya. Tidak bisa diukur. Kalau kita bisa nyempetin mah, bisa saja kalau mau nyempetin mah. Ya gimana kitanya bener hari sholat malah. Nah gitu nih kata Kang Abu. Udah tahu. Gini, Dagul nih. Saya boleh bertanya tuh? Ya gak apa-apa, bertanya mau bertanya. Ini mau nanyain soal doa. Bertanya, ya bagus nama kalau masalah tentang agama mah nanyainnya sama Pak Ustadz gitu. Tapi ya gak apa-apa kalau memang mau ngobrol-ngobrol doang malah. Ya makasih dah, ini mah kita ngobrol, kita sharing session saja, kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya enggak lah sok. Gini. Kang Abu. Aduh. Begitu batuknya ya. Abaikan ya. Gak apa-apa batuknya itu. Ya gak apa-apa tuh dah batuk mah merenan. Manusiawi Kang Abu batuk-batuk kuai makanya harus diperpanjang ini. Iya ini aja lah kita ngobrol lagi nih kopinya nih Kang Abu satu, Kang Dagul satu. Ya makasih Kang Abu nih. Iya sok suruput heula. Ayo lah perang suruput heula lah. Aduh mantap Kang Abu. Menjegan aja kopi naon teh. Iya itu kopi kamu yang ada di rak itu ada satu. Yang ada dua gitu, dua lagi ya can mesan merenan tadi. Emang tadi pulang dari masjidnya mau beli ngan lupa. Ya mana namanya juga manusia, tidak luput salah dan lupa. Ini Kang Abu mau nanya ini belum dijawab juga. Nanya juga belum Kang Abu. Iya gini. Jadi Kang Abu itu gini Gus gitu. Kus meresip si Kusna ke mana jadi keingetan si Kusna. Ya di rumah merenan biasanya juga suka kesini sih siang-siang paling agak sore lah si Kusna mah. Iya gak apa-apa lah. Ini soal pribadi Kang Dagul nih jadinya. Jadi gak apa-apa mumpung gak ada si Kusna nih. Ya sok mangga Kang Abu lah sok. Gini Dagul nih Kang Dagul gini nih. Jadi saya itu kan suka kita pun selalu berdoa nih. Kalau ada ayat itu ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah kan gitu di ayatnya ya. Maka aku akan menjawabnya atau mengabulkannya. Berdoalah engkau maka Allah akan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum gitu. Tapi kenapa Kang Abu pengen usaha lancar? Kang Abu enggak neko-neko mintanya sama Allah juga ya. Yang penting Kang Abu mau usaha lancar gitu ya. Di rumah enggak ada enggak ada permasalahan gitu. Tentrem ayem aja gitu kan.
Tapi kenapa ini di rumah suka ada aja sama keluarga itu, sama si Ambu, terutama sama si Abah juga. Kang Abu mah namun can punya istri. Jadi ya sama si Kang Abu, ya sama si Ambu sama si Abah aja gitu. Layanan naon teh. Pokoknya mah ada aja lah gitu. Kan kadang-kadang usaha Kang Abu juga nggak lancar kan gitu ya. Ya gitu aja gitu. Jadi Kang Abu mah pengen yang usaha lancar gitu ya. Nggak ada di kehidupan nggak ada banyak drama gitu. Dramanya boleh drama yang enak-enak mah, drama romantis, drama bahagia. Tapi kalau drama yang marah-marah atau si Ambu itu sama siapa jadi ringrang ke Kang Abu, jadi nggak tenang itu apa. Padahal Kang Abu suka berdoa gitu kepada Allah gitu, tapi seolah-olah kenapa nggak diijabah gitu ya. Kemudian lagi, Ambu kan ya pengen cepat punya jodoh juga, tapi gak cepet ini belum kesampaian Kang Abu ini kan. Aduh, Kang Abu tuh merasa kesepian gitu kalau mau curhat juga sama kamu lagi dah gua, sama si Kusna palingan oke. Jadi gimana tuh tah? Apa kamu ada penjelasan gak nih kenapa itu doa itu belum diijabah gitu ya? Atau kalau aral mah Kang Abu teh nah hati diijabah wae itulah gitu. Gitu Kang ini ya. Sebenarnya kalau pertanyaan itu bagusnya pertama ditanyakan kepada diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita menjawabnya juga karena pertanyaannya juga kita bingung gitu ya, menjawabnya juga kita bingung gitu. Kalau nggak bisa dijawab oleh diri sendiri, harus dijawabkan kepada ahli ilmu, ahli dzikir. Makanya ada namanya pas'alu ala ahli dzikri gitu ya. Oh iya benar. Bertanyalah kalian kepada orang yang banyak dzikirnya ya. Dzikir di sana dengan mana orang yang memang dekat kepada Allah kalau urusannya agama, atau kalau urusannya umum orang yang memang tidak menjauhi ilmu, artinya orang yang kompeten di dalamnya. Jadi kalau bertanya tentang agama ya nanyanya kepada orang yang berfaham, yang mengerti tentang agama. Awas, mengerti ya, bukan tahu. Karena orang kadang-kadang banyak yang tahu tapi sok tahu, seperti saya ini kan sok tahu gitu. Cuman istilahnya kita harus bertanya kepada orang yang ngerti. Kepada orang yang kapan manusia juga mau tidak mau ada salah dan khilaf gitu ya. Jadi artinya ketika kita bertanya kepada satu orang pun, kita tidak boleh, tidak harus juga, tidak perlu juga menurut dengan satu pendapat tersebut, walaupun itu pendapatnya menggunakan dalil. Tetap tafsiran dalil tersebut adalah pendapat orang tersebut. Artinya apa? Ketika kita mau berdiskusi dengan salah seorang atau menentukan satu pertanyaan dengan jawaban tertentu, maka kita harus memiliki referensi yang lain. Artinya kita tidak boleh punya satu guru gitu, atau kita dalam satu sumber saja. Kita harus memiliki berbagai sumber minimal. Kalau dalam urusan keduniawian 3 sumber minimal kalau menurut saya. Kalau dalam urusan agama ada 5 ada 10 sumber, itu lebih bagus lagi. Jadi banyak guru itu lebih baik gitu. Gitu. Tapi itu gimana tuh jawaban pertanyaan Kang Abu tentang doa tadi ya? Ya sama maksudnya gitu Kang Abu. Nanti jawaban dari saya. Pokoknya ini kan diskusi ya Kang Abu, kita ngobrol aja. Nanti Kang Abu juga bisa nanya-nanya lagi kepada yang lebih paham tentang jawaban dari pertanyaan Kang Abu tersebut, terutama tentang ud'uni astajib lakum. Tapi kenapa yang kita inginkan itu berasa belum dikabulkan juga. Nah itu ya gimana kalau menurut kamu gimana ini Kang Abu ya. Kalau menurut saya ini ya, menurut saya pribadi, ketika kita bukan menafsirkan ya, menyikapi tentang ud'uni astajib lakum, maka kita akan dihubungkan dengan juga Allahu la yughayyiru ma biqaumin illa ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah nasib suatu seseorang, suatu kaum, kecuali dia merubahnya. Dia mau merubahnya dalam artian selain dia berdoa, dia mau berikhtiar. Kemudian konsep tawakal kan seperti itu juga ya. Seperti yang kita tahu, tawakal itu kita berdoa, kita berusaha, hasilnya, nah berdoa dulu, berusaha dulu, hasilnya baru tawakal. Jadi ada ikhtiar. Selain doa itu ada ikhtiar dohiriyahnya. Doa itu adalah ikhtiar batiniahnya, batiniahnya. Kita meminta kepada Allah. Menurut saya seperti itu. Kemudian kalau menurut saya ketika kita berdoa misalnya ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku dalam kehidupan dunia itu kebaikan, atau saya anugerahilah ya Allah kebaikan di dunia, atau sukseskanlah kita dalam kehidupan di dunia. Atau tadi Kang Abu, ya Allah berikan saya jalan usaha yang yang lancar, yang menghasilkan, yang bisa membawa kita bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, ketika kita mengucapkan hal tersebut, seyogianya sebenarnya Allah langsung mengijabah ataupun Allah langsung mengabulkan doa kita tersebut. Wih, berarti Kang Abu teh sudah. Kalau Kang Abu pengen HP hari ini, ya Allah Kang Abu pengen HP, berarti HP-nya sudah ada. Iya, udah ada. Bahkan sebelum Kang Abu sebelum Kang Abu berdoa pun HP-nya sudah ada. Kang Abu pengen dunia dan isinya. Dunia dan isinya. Pak Kang Abu pengen gak? Oh, Kang Abu mah susah itu. Kang Abu berarti harus jadi penguasa dunia dulu. Bahkan ketika Kang Abu tidak berpikir untuk menjadi penguasa alam dunia ini pun, menjadi raja dari seluruh dunia, sesungguhnya Allah telah memberikannya. Kang Abu raja bagi seluruh dunia ini. Berarti Kang Abu bisa jadi presiden di negara kita, bisa jadi presiden di Afrika, bisa jadi presiden di Amerika. Iya, jadi penguasa seluruh dunia Kang Abu rajanya. Tapi kenapa Kang Abu nggak bisa? Nah, karena ya kan Kang Abu nggak mau tuh. Tapi padahal Allah sudah dikasih ini dunianya, sudah ada gitu. Bahkan intinya sebelum kita meminta pun, barang yang mungkin, sesuatu yang mungkin Kang Abu inginkan itu sama Allah sudah disiapkan. Termasuk tadi sebelum Kang Abu minta HP, Allah sudah menyediakan HP-nya. Ya emang sudah ada HP-nya. Ya iya itu. Jadi ketika kita berdoa itu, bahkan sebelum kita mengucapkannya pun, Allah telah mengabulkan doa kita tersebut. Terus itu kan baru ada, belum dimiliki. Nah itu dia. Bentar dulu nih. Nah itu dia Kang Abu. Jadi ketika kita, ini menurut pemikiran saya ya Kang Abu ya, pada saat kita meminta sesuatu itu, Allah langsung mengabulkannya ataupun Allah langsung mengijabahnya. Dan itu sudah ada contoh kata tadi, seperti ketika Kang Abu ingin handphone, ingin HP, langsung dikabulkan, HP-nya sudah ada. Cuman kita tinggal tinggal mau gak mengambilnya. Nah dihubungkan dengan tadi dalil yang tadi, Allahu la yughayyiru ma biqaumin illa ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau merubahnya. Jadi ibarat kata seperti ini. Ini Kang Abu kopi nih. Saya sudah ngasih kopinya. Tah Kang Abu kopi. Terus. Nah kemudian kata saya, sok Kang Abu tinyuhkeun. Berarti kopinya itu sudah menjadi milik Kang Abu, ngan belum menjadi kopi yang siap untuk diminum, dinikmati, karena baru dikasihkan kopinya. Iya, terus. Nah kemudian tinggal itu Kang Abu mau menyeduh kopinya atau enggak. Walaupun sudah diseduh, misalnya nih yang sekarang nih di hadapan Kang Abu itu kan kopi-kopi Kang Abu, milik Kang Abu, siap diminum oleh Kang Abu. Kang Abunya mau gak meminumnya? Kalau Kang Abu meminumnya, berarti Kang Abu bisa menikmati itu kopi, memiliki itu kopi masuk ke dalam mulut, ke dalam tubuh Kang Abu. Kalau tidak, berarti tidak. Jadi barangnya sudah ada.
Apa yang diinginkan Kang Abu sudah ada, tinggal Kang Abu mau enggak memiliki perkara tersebut. Seperti tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku kebahagiaan di dunia. Kang Abu mau enggak ngambilnya? Kebahagiaan di dunia mah sudah ada, kebaikan di dunia mah sudah ada. Kalau mau usaha tenang dan lancar berarti harus halal dan juga sesuai dengan kekuasaan kita. Kalau kita belum menguasainya, kita harus belajar untuk ahli di bidang perusahaan tersebut. Kalau Kang Abu pengen dagang, dagangnya pengen punya keuntungan yang besar, oh berarti selain modalnya harus besar, pelayanannya harus bagus, ilmunya pun harus cukup, sabarnya harus ada. Ambil semua itu. Teknik cara berdagang, cara berusaha yang baik dan benar, yang menghasilkan sesuai dengan cita-cita Kang Abu, cari ilmunya dan laksanakan. Percuma Kang Abu, seperti sekarang Kang Abu pengen wafil akhirah hasanah, ya Allah berikan aku kebaikan di akhirat, tapi Kang Abu tidak sholat. Nah, doanya mah sudah diijabah. Apa? Yang Kang Abu pertama sudah tahu sholat, ku Allah sudah dikasih tahu bahwa kalau pengen kehidupan di akhirat itu baik, maka ibadahnya harus baik, yaitu dengan cara melaksanakan, diantaranya dengan cara melaksanakan sholat dengan benar sesuai dengan waktunya, 5 kali dalam 1 hari sesuai dengan waktunya juga. Ku Kang Abu teh tahu tah sebenarnya udah diijabah, udah udah dikabulkan doa Kang Abu, tinggal Kang Abunya mau gak meraihnya. Begitupun dalam perkara-perkara duniawi seperti tadi handphone kan sudah ada, tinggal Kang Abu cari cara untuk meraih bagaimana caranya handphone tersebut memang menjadi ada di dalam tangan kita. Bagaimana caranya? Dibeli dengan uang, ya dibeli dengan uang. Tapi uang kan harus dicari. Nah itu tugasnya Kang Abu, cari uang, sebab Allah sudah mengabulkan doa Kang Abu apapun itu. Tinggal caranya saja Kang Abu mau meraihnya atau enggak. Jangan sampai cita-cita kita, mimpi kita, keinginan kita hanya di mulut saja, tidak sampai menjadi kenyataan karena kita tidak mau meraihnya. Kan di alam dunia ini ada yang disebut sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sebab akibat, hukum alam ataupun takdir. Takdir itu tidak akan berjalan kalau tidak dijalani, kalau tidak diikhtiaran secara dohiriyah. Allah bisa gak memberikan yang kita inginkan? Bisa. Tanpa sebab apapun bisa. Kan ada istilah nama kalimah Allah yarzuqu mayasya wa yu'adzibu mayasya. Atau Allah yarzuqu bihaisu la yahtasib. Kadang-kadang dalam jalan yang tidak disangka-sangka. Misalnya Kang Abu dapat bonus, dapat hadiah, dapat HP. Tapi tetap itu adalah jalan cara untuk mendapatkan HP. Tapi bihaisu la yahtasib, dengan cara yang tidak disangka-sangka, tetap jalannya ada. Tidak mungkin langsung jelag ada HP itu ujung-ujung, nggak mungkin. Karena kita itu hidup zahir dan batin, hidup di alam dunia. Allah sudah mengurung kita dalam satu hukum, dalam satu kurungan, disebut sunnatullah, hukum Allah, hukum sebab akibat, hukum dunia, hukum materialistis, hukum logika, hukum matematika, hukum apalagi kalau kita pengen bahasa Sunda nama lamun kayang pasti parang itu dah hukum. Nah seperti itu, kalau mau makan kalau mau kenyang harus makan dan lain sebagainya. Itu karena sunatullah itu. Jadi kayak itu sebenarnya kita itu ketika berdoa itu sebenarnya udah dikabulkan oleh Allah teh. Cuman mungkin pertama karena kita belum meraihnya ya. Yang kedua mungkin karena kita tidak bisa mengambilnya. Nah seperti itu. Atau malah jadi belum waktunya. Misalnya saya punya anak nih, masih usianya masih 2 tahun atau masih 5 tahun. Kemudian anak tersebut istilahnya pengen motor. Saya punya uang untuk beliin dia motor. Tapi apakah mungkin oleh saya dikasih anak tersebut satu kendaraan motor? Bisa saja, bisa.
Tapi anak tersebut bisa menikmatinya enggak? Bisa mengendarainya enggak? Enggak. Nah, motornya sudah ada? Sudah. Tapi dia bisa memilikinya? Belum. Kenapa? Karena dia masih kecil. Nah itu. Terkadang juga kita butuh waktu untuk meraih hal tersebut. Kadang-kadang kita sudah punya anak. Ini misalnya ada anak 13 tahun. Dia sudah bisa motor, tapi dia belum bisa diizinkan oleh kepolisian, misalnya oleh hukum, untuk mengendarai motor di mana? Di jalan raya. Kenapa? Karena belum cukup umur. Dia sudah mampu, dia sudah bisa, motornya ada, tapi tetap belum diizinkan. Kenapa? Karena belum cukup usia. Nah, seperti kita nanti kenikmatan di surga. Kapan kita mau menikmati kenikmatan di surga? Ya nanti kalau sudah waktunya masuk ke surga. Nah, surga itu ada. Mau gak Kang Abu menikmatinya? Mau dong. Ya, kalau mau berarti harus meraih surga tersebut. Nah gitu. Kang Abu takut neraka? Takut atau gak mau disiksa mah. Jalan-jalan ke neraka anak yang mengarah ke neraka, apakah Kang Abu jalani atau hindari? Harusnya kalau kita mau terhindar dari api neraka, berarti kita tidak boleh mengikuti atau menjalankan sesuatu yang yang mengarahkan kepada kita ke dalam pintu neraka. Nah itu maksud saya. Jadi doa kita ini menurut saya ya, doa kita sebenarnya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya seperti itu. Hanya saja tinggal tugas kita untuk meraih pengabulan Allah tersebut. Yang kita inginkan itu tugas kita untuk mengambilnya, untuk meraihnya. Sebab kita sandingkan tadi dengan dalil yang lain, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia mau merubahnya nasib dia sendiri. Allah tidak akan memberikan misalnya perkara yang dia inginkan kecuali dia mau meraihnya sendiri. Allah tidak akan merubah nasib kita dari miskin menjadi kaya kalau kita tidak menjadi orang-orang yang memang melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya? Ya usaha. Bukan memberikan uang kepada benda-benda tertentu yang dia inginkan, yang diharapkan saja, bukan. Tapi bagaimana orang kaya tersebut mencari uang yang banyak. Kalau kita ingin bahagia, berarti cari jalan-jalan orang yang membawa jalan-jalan yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Gitu Kang Abu. Benar juga ya. Tapi ingat Kang Abu ya, ini mah menurut saya gitu. Sebenarnya kan masih ada. Kalau kita berhubungan dengan doa itu, kenapa tidak belum diijabah doa? Pertama, apakah kita sungguh-sungguh dalam berdoa? Caranya benar tidak? Dosa kitanya cukup tidak? Sehingga menghalangi terhadap doa kita. Dosa kita mungkin lebih banyak daripada amal kita sehingga doa kita tidak diijabah. Amal kita cukup tidak untuk menembus doa tersebut kalau berhubungannya dengan pahala. Tapi walaupun tidak berhubungan dengan pahala tersebut, Allah tetap mengijabah doa kita. Hanya saja tinggal tugas kita mau mengambilnya, mau meraihnya atau tidak. Seperti itu Kang Abu. Ada artinya juga sih. Ya. Bener lah. Ya. Sih. Tapi Kang Abu boleh kan menyanggahnya? Boleh Kang Abu, gak apa-apa. Boleh. Nanti Kang Abu kalau sudah bertanya sama Pak Ustadz, bisa diskusi lagi sama kamu. Ya gak apa-apa. Kita diskusi saja kan, menurut tadi juga ini mah menurut Kang Dagol ya. Ini mah juga bukan masalah hukum, maksudnya gitu. Ini mah pemahaman Kang Dagol kenapa doa itu belum diijabah. Bukan gak diijabah, hanya saja kenapa belum diraih? Karena kita belum bisa mengambilnya atau belum pantas mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Nah, tugas kita karena doanya sudah dikabulkan, tinggal kita mengambilnya. Bagaimana caranya kita mendapatkan hal yang kita inginkan tersebut? Kopinya sudah ada, sok atuh minum. HP-nya sudah ada, sok atuh beli. Bagaimana caranya? Nah, itulah.
Iya. Yaudah, ya siap lah. Makasih ya. Kang Abu mau ngopi lagi dulu lagi nih. Aduh, enak ya. Kok mau sambil nyandet mah ya? Kalau ada candet mah enak banget. Ya. Mana si Kusna tuh ya? Lama-lama si Kusna ya biasa sok langsung datang ya. Paling sore tadi kata saya juga.